Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya ya. Terus jangan lupa kita harus tetap menerapkan protokol 3M ya di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mulai aktivitas lagi di sekolah. Baik teman-teman semua, Bapak harapkan tetap serius untuk menyimak, untuk melanjutkan materi-materi yang setelah kita pelajari ya. Pada kesempatan kali ini Bapak atau saya akan melanjutkan materi tentang aljabar, yaitu adalah materi untuk anak-anak kelas 7 SMP. Materi ini adalah materi lanjutan ya, jadi ada beberapa materi sudah saya buatkan, sudah saya bahas. Kali ini kita bahas di subbab tentang nantinya faktorisasi aljabar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya teman-teman ya. Baik, kita mulai saja. Kita akan ke faktorisasi bentuk aljabar. Nah, teman-teman bisa review lagi ya. Bagi yang belum mengerti atau belum paham tentang materi aljabar, silahkan direview lagi dari ada beberapa video saya di faktorisasi di faktorisasi aljabar atau aljabar ya di kelas 7 ini. Silahkan saja ya direview video-video sebelumnya. Kita mulai. Baik teman-teman, tolong diperhatikan dengan saksama ya. Faktorisasi bentuk aljabar ya. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi aljabar, di antaranya ada perkalian, pembagian, kemudian juga ada mensubstitusikan nilai ya, angka pada variabel aljabar. Nah, kali ini adalah faktorisasi dengan hukum. Nah, apa sih pengertian faktorisasi? Ya, sebenarnya kalau faktorisasi itu adalah pensederhanaan sebenarnya. Jadi, pensederhanaan pada bentuk aljabar boleh diartikan seperti itu. Jadi difaktorkan ya. Jadi apa aja sih yang ada dalam bentuk aljabar ini ya. Nah, nantinya dengan faktorisasi ini ya, pengerjaan itu biasanya akan lebih mudah, yang nantinya akan kita temui nanti di tingkatan selanjutnya tentunya teman-teman ya. Nah, faktorisasi dengan hukum distributif ya, ini adalah subbab ya, subbab yang pertama atau indikatornya. Nah, faktorisasi atau pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Nah, di sini ya. Sebenarnya penyederhanaan boleh juga seperti ini. Jadi menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Jadi yang tadinya penjumlahan kita bisa dinyatakan dengan faktor perkalian ya. Bentuk perkalian faktor-faktor. Nah, bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar memiliki faktor yang sama. Jadi asalkan ada suku yang sama ya pada bentuk aljabar, itu pasti memiliki faktor ya. Jadi nantinya harus mempunyai suku yang sama. Nah, faktor persekutuan dapat diaturkan dengan menggunakan hukum distributif. Nah, hukum distributif seperti ini ya. Nah, jadi misalnya AB di sini, AB ditambah AC itu kan sama dengan A kurung buka plus C di sini ya. Artinya ini kan kalau difaktorkan itu kan ini A-nya sama di sini. Ini perkali, jadi A dikali di sini kan artinya A dikali ya. B di sini B plus C. Nah, kalau dijabarkan lagi ini kan A dikali B gitu kan. Ini AB, A dikali C ya, A dikali C ini kan AC, jadi kan ini akan ke sini. Nah, ini akan ke sini. Ini dijabarkan seperti ini. Jadi AB ditambah AC itu bisa difaktorkan seperti ini. Ada dua faktor. Nah, yang pertama itu kan A sama ya di sini. Maka bisa dipisahkan A dikali B, karena di sini lambangnya positif, maka di sini akan positif juga. Kalau negatif di sini juga negatif, gitu ya. Jadi A dikali B kurung buka, di sini harus kurung buka B plus C ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ambil contoh teman-teman, misalnya
Misalnya seperti ini, 2x ditambah 2y. Nah, ini bisa difaktorkan. Jadi 2 dikali x plus y. Jadi kita duanya kita keluarkan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut. Nah, faktorisasi bentuk aljabar masih faktorisasi bentuk aljabar ini masih. Nah, ini adalah contoh ya. Kita ambil contoh, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Nah, ini gimana nih? 4a plus 8. Nah, 4a dan 8 memiliki faktor persekutuan terbesar. Nah, kita akan cari faktornya persekutuan terbesarnya adalah 4. Ya. FPB-nya berapa? 4. 4a dan 8 itu adalah 4 ya, karena 4a sama 8 itu 4 ya. Kita akan cari dulu FPB-nya. Maka 4 di sini adalah seperti ini. Jadi 4a plus 8 itu artinya 4 dikali a, di sini 4 dikali 2. Betul ya? Jadi 4 plus a 4, kita samanya 4 di sini a plus 2. Jadi faktornya seperti ini. Ya. Jadi jangan bingung nih, walaupun tidak ada yang sama, tapi antara 4a sama 8 itu FPB-nya berapa? Nah, kemudian yang ini. 9p pangkat 3 dan 15p pangkat 5 memiliki faktor persekutuan terbesar adalah 3p pangkat 3. Jadi dicari dulu FPB-nya ya. 3p pangkat 3, 3p pangkat 3 bisa ya. Oh iya, ternyata 9p pangkat 3 dan 15p pangkat 5 ternyata 3p pangkat 3 dikali 3 kan hasilnya 9 ini. 3p pangkat 3, nah, sudah ada yang sama. Nah, ketika sudah ada yang sama di sini FPB-nya kita keluarkan. Maka sisanya adalah ditambah di sini operasinya. 3p pangkat 3, nah, dikali kurung buka 3 plus 5p pangkat 2. Nah, ada lagi yang C di sini. Jadi M plus M tambah N dan 2N plus N tambah N memiliki faktor persekutuan M plus N. Betul ya? Nah, ya sudah. Kalau memiliki faktor seperti ini, maka ini ya, yang C yang ini ya. Nah, yang ini maka kita keluarkan saja. Ini kan sama faktornya, jadi M sama dengan di sini M plus N, ya kan? Nah, ini M. Nah, dikali M. Ini kan kurang ya, kurang 2N. Gitu ya, mudah teman-teman ya. Ini kan dua faktor. Kalau yang ini masuknya ke sini, tandanya dikurang. Ini adalah faktornya, M plus N. Ya, sisanya tinggal dikurang. Nah, kemudian juga nomor 4. Nah, ini kita nomor 4 kita bisa di sini ya, 4x kita ambil di sini misalnya nomor 4. 4x kuadrat plus y plus 6xy kuadrat di sini ya. Plus min 8x kuadrat y kuadrat, ini sebenarnya y kuadrat ya. Ini faktornya berapa nih ya? 4, 6 sama 8. 4, 6, 8 itu pasti 2 ya. Nah, 2 ya. X berarti x di sini ya. Kan? FPB-nya dari x berapa? Dari x kuadrat sama x kuadrat atau x. Y kuadrat ya, kuadrat berarti y. Nah, 2xy berarti di sini. Nah, kan? Ini sama dengan, berarti faktornya adalah 2xy. Yang ini berarti dikali 2xy, ya berarti di sini ada 2x. Betul ya, teman-teman ya? Perhatikan. Kan ke 2xy dikali 2x adalah 4x kuadrat ditambah di sini. Nah, pelan-pelan 2xy ini adalah 3 apa? 3y ya. 3y. Nah, kemudian dikurangi berapa ini? Ini adalah 4 ya. Atau kita tulis lagi 2xy karena faktornya 2xy dikali 4 apa? 4x ya, 4xy. Nah, ini kalau buka maka sama dengan di sini 2xy. Nah, ya kan? Langsung saja dikali 2x ditambah 2xy. Jadi seperti ini ya. Ini misalnya masih bisa difaktorkan yang ini sebenarnya ya. Tapi nanti dulu ya. Jadi coba seperti ini dulu. Di sini adalah 4x
Apa nih? Oh, di sini tuh sudah ada teman. Jadi ini 2xy dikali 2x, di sini ada 3y. 3y yang ini ya. Nah, yang ini kemudian dikurangi 4xy. Nah, seperti ini. Nah, ya kan sama kan? Nah, oke, jadi sama seperti ini. Difaktorkan, maka 2xy, 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 kemudian hasilnya ini faktorannya. Nah, oke gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi teman-teman bisa dicari dulu adalah faktor persekutuan terbesarnya dulu, kemudian nanti bisa difaktorkan. Nah, dalam faktorisasi di sini ada catatan, faktor persekutuan yang diambil adalah faktor persekutuan terbesar. Lihat, ya. Jadi kita ambil adalah faktor persekutuan terbesar, ya. Sebenarnya ini juga bisa nih, x sama x di sini, xy misalnya, tapi kan 4 juga sama 68 mempunyai faktor persekutuan. Jadi kita ambil yang terbesar, jangan yang terkecil, sehingga suku-suku yang berada di dalam tanda kurung tidak lagi muat faktor persekutuan. Jadi nanti lebih paling sederhana. Demikian teman-teman. Jadi untuk faktorkan itu adalah menyederhanakan, ya, menyederhanakan bentuk penjumlahan ataupun pengurangan menjadi bentuk perkalian yang lebih sederhana nantinya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini di sini ada contoh yang kedua, yaitu faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Nah, ya. Yang pertama nih, modelnya seperti ini, 2A kurang 2B plus AC min BC. Nah, kemudian PX plus PY min QX min QY, ya. Nah, untuk memfaktorkan bentuk aljabar di atas, faktorkan terlebih dahulu dua suku pertama. Nah, kita akan faktorkan dua suku yang pertama, teman-teman ya. Kemudian dua suku yang terakhir. Jadi di sini ada dua tahapan. Di sini 2 kita akan faktorkan dulu yang ini. Nah, yang ini dulu, dua suku pertama, kemudian ini dua suku berikutnya. Maka akan terjadi 2 ini tetap positif, lambangnya positif teman-teman ya. Lambangnya tidak akan ikut. Maka 2 dikali A min B plus C A min B. Oh, ternyata ini bisa ada faktornya lagi. Betul ya? Oh, ternyata maka kita faktorkan lagi. A min B dikali 2 ditambah C, ya. Jadi seperti ini. Ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi lebih sederhana kan? Nggak bingung kan? Jadi yang ini bisa ke sini, berubah jadi seperti ini. Kemudian yang ini gimana? Nah, yang ini kita faktorkan dulu yang ini. Nah, kalau kita faktorkan kan P, perhatikan yang ini. Jadi ini abaikan dulu. Jadi P kita faktorkan kan X plus Y. Ya. Kemudian dikurangi kan, dikurangi ya di sini. Dikurangi. Nah, kalau tandanya dikurang di sini berarti adalah Q ya. Q di sini X. Ini bukan lagi kurang teman-teman ya, karena di sini min. Ini sudah min Q sudah mewakili ya, di sini sudah min, maka di sini aja jadi plus. Ya, karena min Q dikali X akan min QX, min Q dikali Y. Nah, kalau di sini min nanti akan jadi positif di sininya, maka akan tandanya berubah jadi positif. Tapi di sini min, ya. Paham ya? Nah, sudah seperti ini, maka kita akan jabarkan lagi. Jadi X plus Y, ya kan? Di sini ada faktornya X plus Y sama kan? Di sini ini sama ini sama kan? Nah, ini baru dikali P. Ini kan kurang Q. Sama kan teman-teman? Nah, modelnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu saja ya untuk faktorisasi aljabar pada submateri ini, yaitu pada hukum distributif ya. Jadi untuk menyederhanakan penjumlahan dengan faktorisasi ini lebih mudah. Nanti fungsinya banyak sekali ya. Itu diantaranya untuk perkalian sama pembagian ya, untuk menyederhanakan misalnya pecahan aljabar ya teman-teman ya. Mudah insyaallah.
Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas adalah faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, ini akan insya Allah akan lebih mudah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang bingung atau keliru, bisa tanyakan ke saya, ya. Ataupun mungkin bisa teman-teman bisa review lagi materi dari awal. Masih bingung, silakan diulang-ulang saja ya, jangan bosan. Itu saja. Saya tutup. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.